Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nursi Fauziah. Dan seperti biasanya kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan karya sastra, apapun itu. Dan kali ini kita akan membahas tentang makna idiomatik dalam karya sastra. Penasaran dengan apa sih itu makna idiomatik dalam karya sastra? Jangan kemana-mana ya. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dalam karya sastra, khususnya karya sastra berbentuk puisi dan prosa, penggunaan kata-kata atau kalimat itu merupakan hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Karena kenapa? Karena pilihan kata atau diksi merupakan suatu hal dasar yang memengaruhi kekuatan sebuah karya sastra. Karya sastra merupakan ruang pengekspresian, penyampaian perasaan, penyampaian pikiran, penggambaran imajinasi pengarang, yang mana semua itu dituangkan dalam media kata. Makanya pemilihan kata dalam karya sastra itu sangat penting untuk diperhatikan. Pemilihan katanya juga harus tepat karena agar mampu untuk mengungkapkan atau menyampaikan suasana yang diinginkan oleh pengarang. Sebuah kata dalam karya sastra mampu mengandung banyak makna karena prinsip kepadatan serta unsur ekspresi dalam karya sastra tersebut. Dan hal tersebut dipengaruhi oleh konteks dan tujuan penggunaannya. Nah, karena tidak semua kata dalam karya sastra yang dapat kita artikan secara langsung, disebabkan ada beberapa kata yang memiliki makna tersirat atau implisit, maka dari itu kita perlu memahami tentang makna idiomatik dalam karya sastra. Makna idiomatik dalam karya sastra itu dibagi menjadi dua macam, yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Nah, yang pertama itu ada makna denotasi atau makna sesungguhnya, yang mana makna denotasi ini merupakan makna yang memang terkandung di dalam kata, di dalam suatu kata. Jadi makna denotasi ini tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi pembaca dan juga bisa langsung menyampaikan gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Contohnya misalnya kata hitam. Nah, kata hitam itu memiliki makna denotasi warna gelap. Atau mungkin contoh lainnya misalnya kata besi. Kata besi itu merupakan suatu jenis logam yang sangat keras. Nah, seperti itu selanjutnya mengenai makna denotasi. Kemudian yang kedua itu ada makna konotasi atau makna yang bukan sesungguhnya. Yang mana makna konotasi ini adalah makna yang memiliki nilai rasa. Nilai rasa tersebut ada yang bernilai positif dan juga ada yang bernilai negatif. Selain itu juga ada nilai rasa yang bernilai halus atau biasa disebut dengan ameliorasi, dan juga ada nilai kata yang bersifat kasar atau biasa disebut dengan peorasi. Makna konotasi ini memang sering digunakan di dalam karya sastra ya, seperti misalnya puisi, cerpen, novel, dan sebagainya. Karena makna konotasi ini dapat menghidupkan alur, juga memberikan rasa kecanduan untuk bagi pembaca seperti itu. Sehingga rasa keingintahuan dari pembaca itu dapat meningkat dengan menggunakan makna konotasi. Makna konotasi ini bersifat fleksibel ya, karena satu kata itu bisa diartikan berbeda oleh orang yang berbeda, tergantung kepada pandangan hidup dan juga norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat tersebut. Konotasi juga bisa berubah dari waktu ke waktu. Makna konotasi ini cenderung bersifat subjektif karena digunakan pada situasi yang non formal, seperti misalnya di dalam keluarga atau di dalam pergaulan sehari-hari. Maka dari itu makna konotasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, konotasi positif dan konotasi negatif. Konotasi positif mengandung nilai rasa yang lebih tinggi, lebih baik, lebih halus, lebih sopan. Nah, misalnya dalam kata bunga desa itu kini sudah menjadi karyawan bank. Nah, kata bunga desa itu memiliki arti orang yang dianggap cantik di desa tersebut, seperti itu. Nah, sedangkan konotasi negatif itu memiliki nilai rasa yang lebih rendah, lebih jelek, lebih kasar, lebih tidak sopan. Misalnya dalam peristiwa itu dia dijadikan sebagai kambing hitam. Nah, kata kambing hitam di sini bermakna orang yang dipersalahkan dalam peristiwa tersebut. Lain halnya dengan kata-kata yang berkonotasi halus atau ameliorasi, juga dan kata-kata yang berkonotasi kasar atau peorasi.
hal ini lebih rendah tingkatannya dibandingkan konotasi positif dan konotasi negatif. Konotasi halus itu biasanya digunakan dalam situasi formal atau situasi resmi, sedangkan konotasi kasar atau peorasi itu biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, percakapan yang non formal di dalam sebuah suasana. Pada karya sastra prosa fiksi, khususnya cerpen dan novel populer, itu banyak sekali digunakan konotasi kasar, karena memang konotasi kasar ini merujuk pada hal-hal atau kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pertemanan, dalam keluarga, dan lain sebagainya. Tapi beda halnya dalam puisi, karena dalam puisi ini kita harus betul-betul selektif dalam memilih makna konotasi kah atau makna denotasi kah yang ingin kita gunakan, karena ini harus melalui proses penelaahan puisi secara keseluruhan isi puisi tersebut. Nah, begitulah kira-kira materi mengenai makna idiomatik dalam karya sastra ini. Dan simpulan yang dapat kita tarik dari materi ini adalah penggunaan makna idiomatik dalam karya sastra itu sangat diperlukan. Penggunaan serta pemilihan kata-kata yang memiliki makna idiomatik dalam karya sastra itu sangat diperlukan. Seperti misalnya makna konotasi, itu kita harus pandai-pandai memilih makna konotasi yang ingin kita gunakan di dalam karya sastra tersebut untuk dapat menyampaikan gagasan atau apa yang ingin kita sampaikan di dalam sebuah karya sastra. Penggunaan bahasa yang lebih selektif dalam karya sastra, seperti misalnya memerhatikan makna dari kata-kata yang kita gunakan dalam karya sastra tersebut, merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas karya sastra, karena hal-hal tersebut dapat misalnya meningkatkan unsur estetik dalam karya sastra, juga misalnya dapat meningkatkan gairah pembaca dalam membaca karya sastra tersebut, dan hal tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu alasan untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat, khususnya kaula muda. Oke deh teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini tentang makna idiomatik dalam karya sastra. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.